Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah allati nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para Bapak Ibu saudara semua, insyaallah pada pertemuan kali ini kita bersyukur Allah memberikan kita kemudahan. Pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas kitab yang menjadi rujukan dari teman-teman kita di Islam Jamaah, yaitu Kitabul Ahkam. Kita pelajari, kita belajar dengan jujur. Semoga kajian ini bisa menjadi wasilah hidayah, menjadi cahaya bagi yang mencari kebenaran, dan menjadi pengingat bagi diri kita semua, bahwa kebenaran itu tidak diukur dari siapa yang berkata, namun dari apa dalilnya. Allahu a'lam. Mari kita buka halaman 52 untuk Kitabul Ahkam. 52. Sebentar. 52. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagian tengah hadisana Bakar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisana Bakar ibn Khalaf, hadisana Mu'ad ibn Hisham, hadisana Bi an Ayyub an Nafi an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah. Siapapun yang mampu di antara kalian yang mati di Madinah, falyaf'al, maka hendaklah dia mengerjakan. Fa ini asyhadu liman mata fiha, karena sesungguhnya aku Nabi memberikan penyaksian bagi orang yang meninggal di Madinah. Menyaksikan maksudnya menyaksikan itu memberikan hidayah, memberikan syafaat. Jadi hadis ini menunjukkan Madinah itu memang memiliki keutamaan khusus. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Madinah, termasuk orang yang mati di dalam Madinah. Madinah juga kota hijrahnya Nabi, tempat turunnya banyak wahyu di kota Madinah ini, banyak wahyu yang turun. Makanya di sini Rasulullah mengatakan fa ini asyhadu liman mata biha, atau dalam riwayat lain itu kan asfa'u biha. Orang yang mati di dalam kota Madinah maka diberikan kesaksian oleh Nabi dan diberikan hidayah. Hadis ini statusnya hasan. Ini bukan berarti kita wajib pindah ke Madinah, itu tidak. Tapi ini hanya menunjukkan keutamaan dari kota Madinah. Hadisna Muhammad bin Ali al-Mahdi al-Kufi, hadisna Musa ibn Abdurrahman al-Masruq, hadisna Zaid ibn Hubbab an Abdullah ibn Muammal al-Makki an Abi Zubair an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata fi ahadil haramain bu'itha aminan yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal di salah satu dua tanah haram, maka ia dibangkitkan dalam keadaan aman pada hari kiamat. Riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Shaghir. Jadi dua tanah haram itu maksudnya Mekah dan Madinah. Dibangkitkan dalam keadaan aman itu artinya para ulama menjelaskan aman dari ketakutan besar di hari kiamat. Karena ini dua kota ini mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti pasti masuk surga tanpa hisab, itu tidak. Hanya saja ini keutamaan orang yang mati dalam keadaan dibangkitkan dalam keadaan aman dari ketakutan di hari kiamat. Hadis ini rawinya itu ada rawi Ibnu siapa tadi? Itu al-Mu'ammal itu yang jadi catatan hadis ini adalah hadisnya itu dhaif, akan tetapi ulama menguatkan dengan adanya syawahid yang lain. Jadi yang keutamaan yang ada itu yang sahih itu keutamaan tentang Madinah.
Kita lanjut lagi. Hadatsana Ja'far ibnu Sanid ibnu Dawud al-Misisi. Hadatsana Hadatsana Yusuf ibnu Muhammad bin Muqaddir an Abi an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat Sulaiman bin Dawud li Sulaiman alaihi salam, ya Sulaiman la tuksir an-naum bil laili fa inna kathratan naum bil laili tasrukul abda faqiran yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa ibu dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam, beliau pernah memberikan pesan kepada anaknya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai Sulaiman, janganlah engkau banyak tidur di waktu malam, karena banyak tidur di waktu malam akan menjadikan seorang hamba miskin di hari kiamat. Ini hadis ini miskin di hari kiamat itu bukan miskin harta, tapi miskin pahala, miskin amal, miskin kehilangan derajat. Kalau ini hadisnya juga lemah, dhaif, tidak kuat, tidak marfu sampai ke Nabi. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis targhibil dhaifah. Hadis dhaif tapi di dalamnya ada motivasi untuk beramal. Nah, dalam manhaj salaf, ulama-ulama salaf boleh menyebutkan hadis yang isinya motivasi meskipun dhaif, tapi disebutkan ini hadisnya dhaif, tapi bisa memotivasi kita, mentarget kita untuk melakukan amal. Karena isinya ini juga bagus. La tuksir naum bilail, jangan memperbanyak tidur di waktu malam. Karena Hasan al-Basri itu juga pernah mengatakan, tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih berat bagi jiwa selain bangun malam. Selain bangun malam. Ya, yang bisa kita ambil pelajaran di sini, kurangi tidur berlebihan, hidupkan malam dengan ibadah. Karena qiyamul lail, bangun malam, salat di waktu malam itu sebagai simpanan nanti di akhirat. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Abdullah bin Sulaiman, an Muhammad bin Amr, an Abi Salamah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ahlal Madinah bisu'in adzabahullahu kama yadzubul milhu fil ma. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berniat buruk terhadap penduduk Madinah, maka Allah akan meleburkannya sebagaimana garam larut di dalam air. Ini juga keutamaan kota Madinah. Hadis ini menunjukkan Madinah itu kota yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ancaman bagi orang yang memusuhi penduduk Madinah. Diancam oleh Allah, adzabahullah, artinya dihancurkan oleh Allah, disiksa oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Ini dalam hadis Muslim itu juga ada itu. La yaqitu ahlal Madinah hadun illa tidak ada yang memusuhi kota Madinah kecuali akan hancur sebagaimana garam hancur di dalam air. Ini sama. Selain hadis ini juga Hasan bin Ghairi. Ada kedudukannya Hasan karena dikuatkan oleh hadis sahih yang lain, termasuk hadis Muslim. Jadi memang Madinah itu memang dijaga oleh Allah secara syar'i, ini dijaga oleh Allah dari qadar Allah itu. Dan kita sebagai kaum muslimin wajib untuk mencintai Madinah. Hadisna Muhammad ibnu Umar al-Adani, hadisna Abdurrahim ibnu Zaidin al-Ami, an Abi an Sa'id bin Jubairin an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan di Makkah, barang siapa yang mendapati Ramadan di Makkah, fasama wa qama minhu ma tayassara lahu kataballahu lahu mi'ata alfin syahrin. Lalu dia berpuasa dan menghidupkan malamnya semampu dia, maka Allah menuliskan baginya pahala 100. Ini lahu kataballahu lahu mi'ati alfi syahrin, pahalanya 100.000 bulan Ramadan, masyaallah. Fi ma siwaha,
selain di kota Makkah. Wa kataballahu la fi kulli yaumin itqar raqabatin wa kulli lailatin itqar raqabatin wa kulli yaumin khumlan farasin fi sabilillah wa fi kulli yaumin hasanatan wa fi kulli lailatin hasanatan. Ini ditulis juga baginya yang bisa menjumpai Ramadan di kota Mekah. Ditulis juga baginya setiap hari pahala memerdekakan budak, setiap malam pahala juga memerdekakan budak, setiap hari satu kebaikan, setiap malam satu kebaikan. Bahkan itu sama setiap hari itu menyerahkan penunggang kuda di dalam sabilillah. Itu juga Masya Allah. Ini hadis ini berbicara tentang keutamaan Ramadan di Mekah, keutamaan tanah haram dilipat gandakan. Tapi hadis ini dinilai lemah oleh ulama. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini mungkarul hadis karena sanadnya bermasalah. Ada rawi yang lemah dan bahkan majhul. Jadi hadis yang kelihatannya yang memberikan keutamaan yang berlebihan itu terkadang hadisnya masuk ke dhaif. Makanya kita harus hati-hati. Ini Albani juga mengatakan bahwa hadza hadisun dhaif jiddan. Ini hadis yang sangat dhaif sekali. Walau hadis ini lemah, namun Mekah memang tetap mulia. Amal di tanah haram itu memang dilipat gandakan. Termasuk sholat di Masjidil Haram itu pahalanya membandingi 100.000 sholatan di luar Masjidil Haram. Hadisna Ismail ibn Asad, hadisna Zakaria ibn Ati, amba'ana Ubaidullah ibn Amr, wa an Abdul Karim, an Atha, an Jabir, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwah ilal masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfin salatin fima siwah. Ini dalilnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa satu salat di masjidku yang ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada 1000 salatan fi masiwahu, di luar Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram. Karena satu salatan di Masjidil Haram, kata Rasulullah SAW, maka keutamaannya itu 100.000 salatan di luar Masjidil Haram. Ini jadi kalau kita lihat hadis lain itu memang ada tiga keutamaan, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Ada tiga itu. Masjidil Haram itu 100.000 salatan, Masjidil Nabawi itu 1.000 salatan, dan Masjidil Aqsa 500 kali salatan. Hadisna Bakar ibn Abi Syaibah, hadisna Abu Samah an Abdul Hamid ibn Ja'farin, hadisna Abul Abrad Maula ibn Khotomah, annahu sami'a Usaid ibn Zuhairin al-Ansari wa kana min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abul Abrad, bekas budaknya Bani Khotomah, bahwa dia mendengar dari Usaid bin Zuhairin al-Ansari, orang Ansar. Sedangkan Usaid ini telah termasuk sahabat dari Rasulullah SAW. Yuhadis dari Nabi SAW, dia menceritakan hadis dari Nabi SAW, anahu qala, bahwa Nabi mengatakan salatun fi masjid Quba ka umratin. Salat di dalam Masjid Quba itu pahalanya sebagaimana membandingi umrah. Jadi Masjid Quba seperti umrah. Apa itu Masjid Quba? Jadi kalau kita berkunjung di Madinah, itu seringkali kita diajak ketika akan akan umrah, itu biasanya kan sering diajak ke Masjid Quba untuk sholat di sana. Ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW, dibangun saat hijrah. Jadi cuma digaris, Masjid Quba itu digaris. Awal mulanya seperti itu. Nah, ini kita niatkan sebagai
masjid terletak di pinggiran kota Madinah. Ini pertama kali seperti itu. Jadi sholat di sana itu pahalanya besar sebagaimana umroh. Kemudian kalau dalam hadis lain itu ada lagi, barang siapa yang berwudu dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, kemudian menuju Masjid Quba untuk sholat, maka pahalanya sebagaimana umroh. Man tatahhar fi baiti tsumma ata Masjid Quba'in fassala fihi sholatan kana lahu ka'ajratin umrah. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian dia mendatangi Masjid Quba, maka pahalanya sebagaimana umrah. Nah, ini sebagaimana yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar. Beliau sering sekali meneladani sikap Nabi ini, rutin sekali mengerjakan sholat di Masjid Quba. Rame itu sampai sekarang Masjid Quba itu. Hadisna Muhammad bin Husain al-Asnani al-Kufi, hadisna Abad ibn Yaqub ibn Asad, hadisna Muhammad bin Fudailin an-Mutarrif ibn Mutarrif anil Minhal ibn Amr wan Muhammad ibn al-Hanafiyah an Ali karramallahu wajahu fil jannah, dari Ali semoga Allah memuliakan wajahnya di surga. Qala, dia berkata, Ali berkata, ladang qatin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabun wa huwa yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disengat oleh kalajengking, sedangkan Nabi saat itu sedang sholat. Jadi Nabi sholat itu kata Ali pernah disengat oleh kalajengking. Falamma faragha qala la'anallahu al-aqrab la tada' musalliyan wala ghairah. Ketika Rasulullah selesai salat, Rasulullah melaknat kalajengking itu. Semoga Allah melaknat kalajengking karena dia tidak membiarkan orang yang salat maupun orang yang tidak salat. Semua yang berhadapan dengan dia pasti disengat. Tsumma ta'a bima'in wa milhin wa ja'ala yamsahu 'alaiha wa yaqra bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi meminta air yang di dalamnya ada garamnya dan garam. Kemudian Rasulullah mengusapkan air itu yang ada garamnya di tempat yang tersengat dengan membaca surat Al-Kafirun, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Itu sebagai ruqyah, diusap. Namun hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini juga lemah, dhaif, bahkan mungkar. Sanadnya tidak kuat. Sanadnya tidak. Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Namun dalam hadis lain itu memang ada Nabi itu diganggu oleh hewan, termasuk kalajengking. Makanya ketika sholat, itu ketika ada hewan yang menyengat itu boleh dimatikan, dibunuh itu boleh dimatikan itu. Yang jadi permasalahan itu mencampur air dan garam ini, kemudian memberikan bacaan khusus, ini yang tidak kuat di sini. Kisahnya itu lemah. Hadisna Ahmad bin Musayyad ibn Tu'mah al-Halbi, hadisna Abu Khuthaimah Mush'ab, yaitu Mush'ab bin Sa'idin, hadisna Musa ibn Ayyan an Lais bin Abi Sulaim an Tawus an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fi shalah fala yaqmid ainai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika salah satu kalian berdiri untuk salat, maka janganlah dia memejamkan matanya. Janganlah dia memejamkan matanya. Jika salah satu dari kalian berdiri untuk sholat, kata Rasulullah di sini, kita tidak boleh memejamkan mata. Tapi hadis ini juga tidak kuat, juga lemah. Hadisnya dhaif di sini. Albani juga mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Jadi tidak ada larangan yang sahih, yang menjelaskan bahwa seorang yang mengerjakan sholat itu menutup matanya ketika dia menghayati Al-Quran. Jadi ini tidak bisa dijadikan dijadikan landasan. Kenapa ulama menaruh hadis ini? Ini karena ulama itu membuat
menjadikan hadis ini karena tidak sesuai dengan kebiasaannya Nabi, itu saja. Memakruhkan karena kebiasaannya Nabi, ittiba pada Nabi itu tidak memejamkan mata ketika sholat. Bukan berarti ketika orang sebagai imam itu kan kadang ada imam yang membaca hafalannya itu dengan sedikit memejamkan mata. Bukan berarti sholatnya batal, itu tidak. Dan itu boleh. Boleh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pernah mengatakan dalam membahas hadis ini, beliau berkata tidak ada riwayat dari Nabi memejamkan mata dalam sholat. Namun jika membuka mata mengganggu kekhusyuan, maka boleh memejamkan mata. Memang ketika kita sholat dengan memejamkan mata itu bisa lebih khusyuk. Itu dijelaskan. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan bahwa memejamkan mata itu boleh jika ada maslahat yang khusyuk membuat orang khusyuk, itu boleh, diperbolehkan. Jadi bukan larangan mutlak, dan ini bukan hadis yang sahih. Hadisna Ali bin Abdul Aziz, hadisna Muslim ibnu Ibrahim, hadisna Syu'bah an Zubair, yaitu anti an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala la ya'ti 'alaikum amun illa walati ba'dahu syarum minhu sami'na dzalika min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ma'ruf, sering kita dengar. Tidaklah datang pada manusia suatu zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman itu. Ini saya dengar dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Sama. Jadi setiap tahun itu kalau teknologi itu semakin meningkat, tapi kalau keimanan seseorang itu semakin melemah. Masalah keimanan, masalah ilmu itu semakin hilang karena ulama semakin habis, wafat, dicabut oleh Allah. Jadi kerusakan manusia itu semakin tinggi, semakin banyak. Hadisna Umar bin Abdullah bin Hasan al-Ashbihani, hadisna Salama ibn Shabib bin, hadisna Ibrahim ibn al-Hakam bin Abban, hadisani Abi an Ikrimah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam yaqulu man ada maridan khadha fi rahmah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi orang sakit, khadha ini berarti dia masuk, khadha itu tenggelam makna aslinya itu, fi rahmah, maka orang tersebut masuk di dalam rahmah. Hadza yablughahu fa idza qada indahu ghamartahu rahmah. Sampai orang itu dalam perjalanan saja mengunjungi orang sakit, dia oleh Allah diberikan rahmat, di dalam rahmat, sampai datang ke tempat yang sakit. Ketika dia duduk di samping orang yang sakit, ghamarathu rahmah, maka dia diliputi, dikelilingi oleh rahmat itu. Falamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qultu ya Rasulullah hadza li'aidil marid fama lil marid. Ketika Rasulullah menjelaskan hadis ini, Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, ini kan pahala keutamaan untuk orang yang mengunjungi orang sakit. Lalu lantas apakah pahala bagi orang yang sakit? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu thalathata ayyamin kharaja min dhunubihi kayaumi waladatu ummu. Kata Rasulullah, ketika seorang hamba sakit sampai 3 hari, maka dosa-dosanya itu keluar sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini juga dhaif, namun ada syawahid lain, hadis-hadis sahih lain tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Juga orang yang sakit itu gugurnya dosanya berguguran, itu ada. Sanadnya saja tidak kuat. Jadi keutamaan keutamaan menjenguk orang yang sakit ini di awal hadis selaras dengan hadis yang sahih. Artinya barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, kalau dalam hadis sahih itu sebagaimana dia berjalan di taman surga. Maknanya setiap langkah dijenguk, dibalut oleh rahmat, sama seperti ini.
duduk di sisi orang sakit lebih besar lagi pahalanya. Ini menunjukkan silaturahmi kita dalam musibah itu lebih tinggi nilai pahalanya daripada silaturahmi dalam hal kebaikan biasa. Kalau dalam hal musibah kita ikut memberikan nasihat, jadi kebaikan-kebaikan itu kita bisa kita datangkan. Ini pahalanya lebih besar. Nah, rahmat meliputi orang yang duduk ngomarat rahmah, orang yang duduk di sisi orang yang sakit itu diliputi oleh rahmat. Artinya orang yang sakit itu hatinya ini menjadi lunak, doanya juga mustajab, bahkan malaikat hadir di situ. Karena itu ulama salaf, ulama terdahulu itu sangat suka menjenguk orang yang sakit. Bukan sekedar adab itu bukan, tapi memang itu merupakan ibadah. Nah, keutamaan orang yang sakit di sini dijelaskan ketika sahabat tanya, "Ya Rasulullah, itu kan pahalanya orang yang menjenguk, lalu pahalanya orang yang sakit apa?" Nabi menjelaskan orang yang sakit 3 hari maka dia sama seperti dilahirkan oleh ibunya. Jadi dosa-dosanya itu gugur. Gugur. Salah satu ayam sakit 3 hari ini bukan pembatasan mutlak, itu tidak, tapi menunjukkan lamanya ujian. Semakin lama sakit berarti semakin besar penghapusan dosa. Maka jika dia sabar, ridho, maka dia akan mendapatkan pengguguran dosa seperti kayaumi waladatu ummu, seperti dilahirkan ibunya. Dosa-dosa kecil dihapus bersih semua, tapi dosa besar itu tetap ada karena butuh tobat. Hadisna Nuhun al-Aili, hadisna Abul Ash'as yaitu Ahmad bin Miqdam al-Ijli, hadisna Ashram ibnu Hawshab, hadisna Qurrah ibnu Khalidin an-Dhaha bin Mazahim an-Tawus qala sami'tu Abu Darda yaqulu yastami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha farada fara'id fala tutayyi'uha wa hadda hududan fala ta'daduha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban kepada kalian, maka jangan kalian sia-siakan. Dan Allah juga memberikan batasan kepada kalian, maka kalian jangan melanggar batasan-batasan itu. Wasakata an kasir min ghairi nisyan fala tatakallafuha. Dan Allah juga banyak diam dari beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang didiamkan oleh Allah. Bukan karena lupa, tetapi sebagai rahmat untuk kalian. Sebagai rahmat untuk kalian. Faqbaluha, maka janganlah kalian, maka terimalah. Fala tatakallafuha, itu maksudnya janganlah kalian memaksa untuk mencari-cari hukumnya. Artinya seperti ini. Allah mewajibkan kewajiban, itu jangan sia-siakan, contohnya seperti zakat, sholat, puasa, apalagi tauhid. Ini harus kita jaga karena ini fokus utama dari agama. Nah, kesalahan banyak orang itu sibuk terhadap perkara cabang, tapi lalai kewajiban pokok. Nah, manhaj salaf, orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu memulai dari yang wajib dulu daripada yang sunnah. Kemudian Allah juga menetapkan beberapa batasan-batasan, janganlah kalian langgar, termasuk hudud, batasan Allah antara halal dan haram. Nah, riba itu haram, maka jangan cari celah untuk menghalalkannya. Zina itu haram, jangan cari celah untuk mendekat kepadanya dengan membuka aurat dan lain sebagainya. Nah ini. Dan Allah itu diam terhadap banyak sekali perkara. Artinya ini lebih dalam lagi. Tidak semua hal itu dirinci dalam syariat. Jadi kalau dalam hadis ini kan ada 3 hal wajib, haram. Yang wajib tadi, perkara wajib itu kita wajib untuk mengerjakannya, dan perkara haram kita wajib untuk meninggalkannya. Dan ada perkara yang didiamkan oleh Allah, artinya dimaafkan oleh Allah.
Kalau dalam hadis lain itu halal itu bayyin wa haram bayyin, halal jelas dan keharaman jelas, wa ma bainahuma syubuhatun. Di antara keduanya adalah perkara-perkara syubhat. Nah, kita harus hati-hati. Kalau ada perkara yang tidak dijelaskan di dalam Quran hadis dan Allah mendiamkan, maka itu diperbolehkan, mubah hukumnya. Nah, di sini Allah mengatakan Allah mendiamkan beberapa perkara bukan berarti Allah itu lupa, itu tidak. Tapi ini sebagai bentuk keringanan dari syariat. Allah memberikan rahmat. Ini menunjukkan bahwa syariat itu dibangun di atas rahmat, bukan untuk memberatkan. Maka kata Rasulullah, fala tatakallafuha. Kalian jangan terlalu mengulik hal yang Allah diamkan, jangan mencari-cari sehingga membuat hukum baru yang berlebihan yang memberatkan kalian. Inilah kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan inilah asal larangan dari takalluf. Takalluf itu apa? Berlebihan dalam agama, itu tidak boleh, larangannya di sini. Jadi agama itu harus seimbang, nggak boleh gulu, nggak boleh berlebihan, karena umat terdahulu itu rusak karena gulu. Hadisna Azhar ibnu Zufar al-Misri, hadisna Abu Aslam Muhammad bin Makhladin Ru'aini, hadisna Sulaiman ibn Abi Qarimah an Ma'hulin an Qaz'ah bin Yahya an Habib bin Salamah al-Fihri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zur ghiban tasdad hubban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan mengunjungilah kalian sesekali, maka itu akan menambah kecintaan. Ini Nabi mengajarkan jangan terlalu sering berkunjung tanpa jeda, karena sesuatu yang terlalu sering itu bisa mengurangi rasa cinta atau rasa rindu. Kunjungilah sesekali. Jadi hikmah besarnya di sini memang Islam itu menjaga keseimbangan hubungan sosial. Artinya apa? Dengan tidak terlalu datang, apa terlalu jarang. Maksudnya kita sering datang. Namanya manusia itu punya sifat bosan. Semakin kita datang, berarti bosan itu pasti ada. Sebagian ulama itu mengatakan sering bertemu itu memudarkan wibawa. Makanya guru-guru terdahulu, syekh-syekh terdahulu itu tidak selalu membuka majelis tiap hari, karena hilangnya wibawa ilmu. Kalau dalam Islam Jamaah itu nasihat itu arang ulunya kucing, saking seringnya nasihat sampai inti nasihat itu nggak dapat, artinya cuma 5 bab itu sudah bisa diprediksi gitu. Hadisna Ahmad bin Salih, hadisna Ibnu Wahb bin akhbarani Muawiyah an Abdurrahman bin Jubairin an Abih an Auf bin Malik qala kunna narqi fil jahiliyah. Kata Auf bin Malik, dia mengatakan bahwa kami itu terbiasa menarki itu ruqyah, meruqyah di masa jahiliyah, melakukan ruqyah di masa jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik? Wahai Rasulullah, bagaimana Islam memandang tentang ruqyah ini? Karena itu kebiasaan kami di jahiliyah itu sering meruqyah. Apa kata Rasulullah? Faqala aqidu alayya ruqakum, coba praktekkan di sini ruqyah kalian seperti apa. Intinya la ba'sa bi ruqyah ma lam takun syirkan. Kata Rasulullah ini memberikan batasan, ruqyah itu tidak mengapa. Syaratnya apa? Selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi hadis ini menjelaskan tidak semua amalan jahiliyah itu ditolak total dalam Islam, tidak. Tapi disaring dengan tauhid. Kalau tidak bertentangan dengan tauhid maka diperbolehkan. Jadi Islam itu tidak selalu menghapus semua budaya lama, adat, itu tidak. Tapi menyaring, membersihkan kesyirikan, memurnikan tauhid. Termasuk hukum ruqyah ini. Ulama menyimpulkan ruqyah itu boleh selama di dalamnya tidak ada kesyirikan, atau pakai ayat Quran atau doa jelas, tidak seperti mantra, jimat dan lain sebagainya itu. Syaratnya itu malam takun syirkan, selama tidak ada kesyirikan.
Hadatsana Qanabi hadatsana Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad an Abdurrahman bin Habib an Atha bin Abi Rabah an Ibni Mahak an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara seriusnya dianggap serius dan bercandanya pun juga dianggap serius, yaitu an-nikahu wal talaqu war raj'ah. Ada 3 hal. Nikah, talak dan rujuk. Ini ada 3 hal. Hadis ini menjelaskan ada akad tertentu dalam syariat yang tidak boleh dibuat main-main, baik serius ataupun bercanda. Hukumnya tetap berlaku. Tidak ada istilah ini kan cuma bercanda. Apalagi di dalam dipakai untuk pernikahan. Misalnya seseorang bilang, aku nikahkan kamu dengan anakku. Coba datangkan mas kawinnya di sini. Itu mas kawinnya ada. Kemudian mempelainya juga ada, saksinya juga ada. Walaupun digunakan untuk hanya bercanda, maka hukumnya tetap jatuh, tetap syah. Nikah itu boleh, sah hukumnya itu. Nikah sah walaupun dengan bercanda. Atau dalam hal talak, seorang suami ini yang paling berbahaya dan sering tidak sadar diucapkan oleh seorang suami. Seseorang suami mengatakan talak kadang tentang dengan emosi atau dengan bercanda, maka hukumnya tetap jatuh talak. Begitu pula dengan rujuk. Rujuk itu sah walaupun tanpa niat, walaupun main-main, itu tetap sah. Kenapa tegas? Karena memang Islam itu menjaga kehormatan dari nasab dan menjaga rumah tangga, menutup pintu-pintu permainan hukum. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullah dia mengatakan la yuqbalu fi hati thalatha la'ib. Tidak diterima unsur main-main dalam 3 hal ini. Jadi hadis ini memang sering dibahas dalam fikih usul. Fikih usul itu usrah, fikih keluarga itu sering membahas hadis ini agar orang itu tidak meremehkan talak itu. Satu hadis lagi, bab man talaqa thalathan fi majlisi wahidin. Bab yang menjelaskan seorang menjatuhkan talak 3 di dalam satu majelis. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak 3 kali dalam satu majelis. Apa hukumnya? Hukumnya tetap jatuh talak 1 ataukah langsung talak 3? Hadatsana Hanab, hadatsana Qabisah an Jarir bin Hazim an Zubair bin Sa'id an Abdullah bin Yazid bin Rukanah an Abi an Jaddih qala ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ini talaqtu imra'atil battah. Jadi ini berarti namanya kakeknya Abdullah bin Yazid, berarti Rukanah. Ini datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, wahai Nabi, saya telah mentalak istri saya dengan al-battah. Battah itu talak habis, talak tegas, talak habis. Langsung saya talak 3. Langsung talak 3 dalam satu waktu. Faqala ma aradta biha. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi menjawab, apa yang kamu maksud? Yang kamu inginkan dengan talak 3, talak battah itu apa? Qultu wahidatan. Saya talak istri saya setelah habis langsung talak 3. Langsung talak battah itu tidak ada kesempatan untuk kembali, untuk rujuk. Kalau talak 1 kan masih bisa rujuk. Tapi kalau talak battah, talak habis, itu berarti dia tidak menginginkan rujuk kembali, tidak bisa untuk rujuk kembali. Qala wallahi, Rasulullah mengatakan, bertanya lagi, demi Allah. Qultu wallahi, demi Allah. Qala fahuwa ma aradta, maka itu sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Hadis ini berarti menunjukkan lafaz talak yang tidak jelas jumlahnya dikembalikan kepada niat. Battah itu talak habis, talak keras, talak final, talak yang selesai. Maknanya talak tegas, seolah tidak bisa kembali lagi. Nah, ini dikembali ketika niatnya itu hanya talak 1, ya berarti jatuh talak 1.
Kalau niatnya itu langsung talak habis, ya dikembalikan talak habis, talak sesuai dengan niatnya. Ini sesuai dengan kaidah dari satu hadis itu, at-talaqu binniyah fil kinayah. Talak kinayah itu kembali kepada niatnya. Jika niatnya satu ya satu, jika niatnya tiga ya tiga. Kenapa Nabi sampai tanya sumpah? Karena urusan talak itu serius, maka Nabi memastikan niat sebenarnya apa yang kamu niatkan dari talak batah itu. Nah, dalil penting dalam khilaf di sini, hadis ini sering dipakai di dalam perdebatan talak tiga sekaligus. Sebagian ulama menguatkan bahwa talak tiga itu bisa dihitung satu dalam kondisi tertentu. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan tergantung si fa'ilnya, pengucapnya, orangnya. Itu niatnya talak tiga ataukah talak satu. Nah, mayoritas ulama talak tiga sekaligus itu dihukumi talak tiga ketika niatnya memang talak tiga. Sebagian ulama lain mengatakan meskipun dia mengucapkan talak tiga bisa dihitung sebagai talak satu. Itu termasuk contohnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan itu lebih dipakai di zaman sekarang ini. Jadi faedah pentingnya tidak semua lafaz talak itu otomatis langsung tiga, harus ada perinciannya dulu, ada lafaz sharihnya dulu, jelasnya dulu, atau itu sebagai kinayah, sindiran saja. Orang sering emosi kemudian mengucapkan talak tiga atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang sindiran yang intinya itu talak, tapi kemudian harus dirinci dulu niatnya apa. Maka hadis Rukanah ini diperselisihkan ulama tentang kekuatannya, tapi dipakai dalam banyak pembahasan fikih talak. Salah demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya dalam menyampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek apa, Nek?